Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia, buah karya dari autor Poponira, pada bab ke-11, Mantan Menyakitkan, dengan pengisi suara Sensen. Selamat mendengarkan. Setelah memastikan Luka sudah terlelap dalam tidurnya, Sia pun kembali ke kamarnya sendiri, karena dia harus istirahat lebih awal agar tidak terlambat lagi seperti sebelumnya. Sementara di sisi lain, Raden tengah merayakan kemenangannya setelah berhasil mengalahkan orang yang berusaha merentas surelnya. Hahaha, aku yakin sekali orang itu pasti sedang menangis sekarang, karena komputernya mungkin sekarang sudah mengeluarkan banyak asap hitam, ujar Raden dengan tertawa dengan lepasnya. Tapi siapa orang ini? Dia hampir saja berhasil merentas sistem keamanan yang sudah aku buat semakin dipersulit untuk kedua kalinya, yang artinya dia bukanlah lawan yang mudah aku hadapi. Raden mau tidak mau harus mengakui kehebatan orang tersebut yang sudah kedua kalinya berusaha merentas surelnya. Sudahlah, lebih baik aku istirahat sekarang. Besok aku suruh saja mereka menambah keamanan sistem Blues Group. Raden pun langsung mematikan komputernya dan berjalan menuju kamarnya untuk tidur. Keesokan pagi, Luka terus saja terlihat sangat murung semenjak dia bangun. Hal itu membuat Lucia merasa sangat penasaran dengan apa yang terjadi pada kakaknya itu. Saat itu, mereka tengah bersiap untuk sarapan. Di sela makannya, Lucia pun bertanya pada Luka. "Kakak kenapa? Kenapa terlihat sangat murung seperti itu? Apa terjadi sesuatu pada kakak?" Tentu saja kakakmu sangat sedih, Lucy, karena komputer kesayangannya semalam mengeluarkan banyak asap hitam, dan sekarang sudah tidak bisa digunakan lagi. Saut Sia yang ingin sekali menggoda putranya itu. "Mama," seru Luka dengan raut wajah cemberutnya yang sangat terlihat manis. "Apa? Bagaimana itu bisa terjadi, Kak?" Lucia tampak terkejut saat mendengarnya, sebab dia sangat tahu bahwa Luka merawat komputernya dengan sangat hati-hati. Luka tidak bisa mengatakan alasan yang sebenarnya sekarang, sebab di sana masih ada mamanya. Luka hanya diam sembari menundukkan wajahnya yang masih saja cemberut. "Sudah, jangan sedih terus begitu. Nanti setelah pulang sekolah, Mama akan belikan komputer baru untukmu ya." Janji Zia pada putranya, karena dia tahu persis bahwa putra sangat menyukai komputer dan dunia IT. "Benarkah? Mama janji?" Luka harus benar-benar memastikan pada mamanya. Matanya sudah berbinar penuh harap. "Iya sayang, Mama janji. Jadi cepat makan sarapanmu sekarang, dan setelah itu pergi ke sekolah. Mengerti?" Zia tersenyum sembari mengecup kening Luka yang duduk di sampingnya. "Ma, Lucy juga mau dicium," pinta Lucia yang merasa iri dengan kakaknya yang mendapat kecupan dari sang mama. Sini, Mama cium Lucy juga." Sia pun dengan senang hati mencium kening putrinya dengan gemas. Setelah selesai dengan sarapan mereka, Sia langsung mengantar kedua anak kembarnya pergi ke sekolah. Selepas itu, Sia langsung melajukan mobilnya menuju ke perusahaan Blues Group. Beruntung kali ini dia tepat waktu di sana. Tapi kesialan lain tiba-tiba saja muncul. "Zia, kau Zia bukan?" Sapa seorang pria yang ternyata adalah Liam Hudson. Cinta pertama Zia yang bertepuk sebelah tangan hingga membuat dirinya dipermalukan di hadapan semua orang, dan menyewa seorang pria asing untuk mengobati luka hatinya. Hingga Zia memiliki Luka dan Lucia seperti sekarang. Zia tak membalas sapaan tersebut. Dia malah menatapnya dengan sinis. "Hei, apa kau sudah lupa siapa aku?" ujar Liam lagi tanpa menunjukkan perasaan bersalah sedikit pun pada Zia. "Bagaimana aku bisa lupa dengan bajingan brengsek sepertimu?" saut Zia dengan nada dan ekspresi ketusnya. "Hahaha, kau sudah berubah ya sekarang." Bukannya merasa terhina, Liam malah tersenyum bahagia melihat sikap Zia yang seperti itu. "Tentu saja, karena aku bukan Zia yang dulu lagi," ujar Zia dengan penuh percaya diri. Liam tiba-tiba saja mendekat pada Zia dan berbisik. "Aku juga menyukai dirimu yang sekarang. Tampak cantik dan sangat seksi." "Kau? "Kalian berdua sudah datang. Silakan ikuti saya ke ruang rapat sekarang."
Perkataan Zia harus terpotong karena Will tiba-tiba saja datang dan meminta mereka untuk mengikutinya saat itu juga. Jika tidak ada Will, mungkin Zia sudah menghajar habis wajah brengsek Liam itu. Zia sekuat tenaga menahan emosinya. Dia mengikuti Will dan Liam yang sudah berjalan duluan tepat di depannya. Sesampainya di ruang rapat, di sana sudah ada banyak orang yang sudah stay di sana. Mereka adalah calon peserta yang akan mengikuti program pengembangan IT yang diadakan oleh perusahaan Blues Group. Zia dan Liam duduk di salah satu kursi yang tersisa di sana. Tentu saja Zia memilih tempat yang jaraknya jauh dari Liam. Tak berselang lama, muncullah sang tuan rumah, yaitu Raiden Kanosafir dengan diikuti beberapa orang staf di belakangnya. Raiden muncul dengan auranya yang sangat kuat dan bersinar, hingga membuat peserta wanita yang ada di sana langsung terpesona. Tapi tidak untuk Zia. Selamat pagi dan selamat datang di perusahaan Blues Group, sapa Raiden sebagai kata pembukaan. Terima kasih karena kalian semua sudah bersedia datang tepat waktu. Akan tetapi, perkataan Raiden yang satu ini seperti sudah menyindir Zia secara tidak langsung. Aku sangat yakin dia pasti sedang menyindirku sekarang. Dasar pria arogan. Kumam Zia yang menatap kesal pada Raiden. Pada pertemuan kali ini, saya hanya akan meminta kalian semua untuk mengumpulkan setiap hasil penelitian yang telah kalian buat untuk mengikuti program ini. Kami akan menyeleksi satu persatu dengan ketat setiap penelitian yang kalian buat, dan untuk hasil yang memenuhi kriteria perusahaan, akan kami hubungi lagi melalui email beserta dengan jadwal pertemuan selanjutnya. Raiden pun langsung mengatakan pada intinya tentang maksud dan tujuan pertemuan ini diadakan. Raiden terlihat sangat profesional jika sedang membicarakan tentang bisnisnya. Jika kalian masih memiliki pertanyaan, silakan hubungi staf kami untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Sambung Raiden yang menyadari ada beberapa orang yang masih belum mengerti tentang sistem yang dibuatnya. Dan satu hal lagi, jika kalian semua berkenan, saya ingin mengundang kalian semua di acara pesta yang akan saya selenggarakan malam ini. Lanjut Raiden yang tidak biasanya melakukan hal seperti ini. Sekian dari saya. Semoga kita bisa terus bekerja sama untuk kedepannya. Raiden pun menutup rapatnya dengan singkat, padat, dan jelas. Setelah itu Raiden pun langsung keluar dari ruang rapat didampingi oleh Will. Sementara para staf yang sebelumnya bertugas mengumpulkan semua data dari calon peserta program. Zia yang telah mengumpulkan hasil penelitiannya langsung bergegas untuk meninggalkan kantor tersebut. Namun, saat sudah berada di lobi, tangan Zia dipegang oleh seseorang. Zia pun menoleh. Dia dengan cepat menyingkirkan tangan itu dari tubuhnya. Ternyata Liamlah yang telah berani memegang tangannya. Zia, tunggu! Ujar Liam yang berusaha meraih tangan Zia lagi. Lepaskan! Dengan cepat Zia pun langsung menepis tangan Liam dengan kasarnya. Oke, aku lepas sekarang. Liam pun menyerah. Dia mengangkat kedua tangannya layaknya seperti seorang penjahat. Ada urusan apa lagi sekarang? Tanya Zia dengan raut wajahnya yang terlihat tidak suka. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah nanti malam kau akan hadir di pesta tersebut? Ujar Liam. Wajahnya benar-benar tidak tahu malu sedikit pun. Bukan urusanmu. Zia pun langsung meninggalkan Liam yang ternyata malah semakin tertarik pada sosok Zia yang sekarang. Aku pasti akan mendapatkan dirimu, apapun yang terjadi, Zia. Ujar Liam yang terus menatap kepergian Zia dengan penuh hasrat. Ternyata Raiden melihat semua kejadian itu. Dia yang awalnya akan bergegas pergi untuk menghadiri rapat di tempat lain, harus menghentikan langkahnya saat melihat Zia tengah berbicara dengan pria lain. Bukankah dia wanita yang kemarin? Ujar Raiden pada Will. Iya, Tuan. Dia Nona Arzia dari Calvin Group. Will pun memberitahu nama dan perwakilan perusahaannya. Apakah mereka saling mengenal? Gumam Raiden tanpa sadar. Saya tidak tahu soal itu, Tuan. Apakah perlu saya mencari tahu hubungan mereka? Will mencoba menyenangkan tuannya itu. Tidak perlu. Itu bukan urusanku. Ayo, kita pergi sekarang. Raiden langsung menolaknya. Dia pun kembali melanjutkan langkah kakinya, meskipun perasaannya sedikit merasa terganggu. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.